Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita kembali bertemu pada kajian fikih Ramadan. Pembahasan kita kali ini akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Ya. Setidaknya ada dua pembahagian hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, hal yang membatalkan puasa dan konsekuensinya adalah mengqadha puasa tersebut di hari-hari yang lain. Kemudian yang kedua, ada hal yang membatalkan puasa dan konsekuensinya adalah mengqadha atau mengganti puasa tersebut di hari yang lain setelah Ramadan dan membayar kafarah, membayar denda, ya, sesuai yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Kita masuk kepada yang pertama terlebih dahulu, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa dan mengharuskan seseorang untuk mengqadha puasa tersebut setelah berakhirnya bulan Ramadan. Yang pertama, makan dan minum, ya. Makan dan minum dengan sengaja. Ya, otomatis barang siapa yang sengaja makan dan minum di siang hari Ramadan, maka hal tersebut adalah membatalkan puasanya dan harus menggantinya di hari-hari yang lain. Bagaimana dengan orang yang makan dan minum secara tidak sengaja, ya, karena lupa atau bisa jadi karena terpaksa, ya, dipaksakan, ya, seseorang tawanan atau dia seorang budak dipaksa untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan, maka hal tersebut, ya, tidak termasuk di dalam kategori orang-orang yang batal puasanya dan harus mengqadha di hari-hari yang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaim, ya, fa akala au syarib." Barang siapa yang lupa dalam keadaan ia berpuasa, lalu ia makan atau minum, ya, falyutimma saumahu. Hendaknya ia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Karena sesungguhnya yang memberi minum itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan yang memberi makan dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang lupa dalam kondisi puasa, ya, lupa lalu ia makan atau minum, maka puasanya tidak batal. Kemudian yang kedua, ya, al-qai'u amdan, yaitu muntah secara sengaja. Bagaimana caranya? Ada orang biasanya memasukkan atau tangannya ke tenggorokannya supaya memuntahkan apa yang ada dalam perutnya, ya. Kalau itu dilakukan, maka puasa dengan sendirinya batal. Tetapi barang siapa yang muntah dengan sendirinya, ya, karena sakit atau karena sesuatu gangguan di tenggorokan, lalu ia muntah, ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man zara'ahul qai', ya, barang siapa yang muntah secara terpaksa atau tidak sengaja, falyutimma saumahu, hendaknya ia menyempurnakan puasanya." Ya, di sebuah riwayat dikatakan fala qada'a alaihi, maka tidak ada qada baginya, ya. Jadi orang yang muntah, ya, karena keluar dengan sendiri tanpa dipaksakan untuk keluar, maka itu tidak membatalkan puasa. Tetapi barang siapa yang muntah karena
memaksakan, ya, mengeluarkan sendiri muntah tersebut, maka itu membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, haid dan nifas, ya. Haid dan nifas. Ya. Ini tentu bagi seorang wanita yang sekalipun ia sementara berpuasa, bahkan setelah asar menjelang buka puasa, apabila sementara ia berpuasa tiba-tiba ia melihat darah haid atau darah nifas, maka hendaklah ia membatalkan puasanya, karena dengan sendirinya orang yang haid atau nifas tidak sah, ya, tidak sah ia berpuasa. Jadi ini membatalkan puasa. Ketika seseorang sementara berpuasa, seorang wanita sementara berpuasa, tiba-tiba haid atau nifas, tentunya darah setelah melahirkannya, maka puasanya batal, ya, maka puasanya batal. Dan yang kelima, al-istimna, ya, mengeluarkan mani dengan sengaja, ya, mengeluarkan mani dengan sengaja, baik dengan cara berdekatan dengan istrinya, berpelukan dengan istrinya, atau dengan tangan, maka itu dapat membatalkan puasa dan harus mengqadanya di hari-hari yang lain. Kemudian yang keenam, ya, orang yang berniat untuk berbuka. Orang yang berniat untuk berbuka. Ketika seseorang sementara puasa, tiba-tiba ya muncul dalam keinginannya bahwa saya harus atau saya mau berbuka, ya, saya mau berbuka, saya mau membatalkan puasa saya, berniat untuk membatalkan puasa sebelum waktunya, ya, maka itu menurut para ulama membatalkan puasa. Kenapa? Karena niat itu adalah rukun dari puasa. Kalau itu dihilangkan, ya, atau dibatalkan dengan niat untuk membatalkan puasa, maka puasa dianggap batal, ya. Ini 6 hal kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah yang dapat membatalkan puasa kita, ya, dan konsekuensinya adalah mengqadha puasa tersebut di hari-hari yang lain. Kemudian bagian yang kedua adalah pembatal puasa yang konsekuensinya diqadha di hari yang lain sekaligus membayar kafarah. Apakah itu? Yaitu berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Suatu ketika ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, halakt. Saya binasa ya Rasulullah." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa ma ahlakak?" Apa yang membuat kamu binasa? Ya. Orang itu mengatakan, "Waqa'tu ahli nahar Ramadan." Saya berhubungan dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu punya budak yang bisa engkau merdekakan?" Ya. Dia mengatakan, "Tidak ya Rasulullah, saya ini adalah orang miskin." "Kalau begitu, apakah engkau bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Beliau berkata, "Ya Rasulullah, sebulan saja seperti yang Anda lihat, saya tidak bisa menahan diri, apalagi harus 2 bulan. Selanjutnya kata Rasulullah, "Kalau begitu, kamu memberi makan 60 fakir miskin." "Ya Rasulullah, ya, kami tidak punya apa-apa untuk itu." Ya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sekeranjang kurma dan beliau mengatakan, "Kalau begitu bagikan ini kepada orang-orang miskin yang ada di kampungmu." Orang itu kembali berkata, "Ya Rasulullah, apakah yang masih ada yang lebih miskin dari saya di kampung saya?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum sampai kelihatan gigi taring beliau dan mengatakan, "Kalau begitu kondisimu, ambillah dan beri makan keluargamu."
Dari hadis ini, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, difahami bahwa berhubungan suami istri itu membatalkan puasa dan konsekuensinya adalah mengqadha, ya, mengganti puasa tersebut dan membayar kafarah. Lantas kafarah itu bagaimana kafarah itu? Apakah dia harus dilakukan secara berturut-turut? Artinya, seseorang harus mulai memerdekakan budak, kecuali dia tidak menemukan budak, baru dia pindah ke puasa 2 bulan berturut-turut, atau ya setelah itu dia pindah kepada memberi makan 60 fakir miskin. Ya, ini ada perbedaan di kalangan para ulama fikih tentang apakah ya denda tersebut, kafarah tersebut harus dilakukan secara berturut, artinya pilihannya secara berurut, atau ya dia adalah pilihan, ya, artinya yang mana saja yang mampu dilakukan oleh seseorang yang melakukan pelanggaran, maka ia melakukannya. Kelihatannya yang diperkuat oleh kebanyakan ulama adalah bahwa itu adalah pilihan, ya, yang mana saja yang mampu dilakukan oleh seseorang, apakah dia mau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan, ya, memberi makan 60 fakir miskin, yang tentunya kalau memerdekakan budak sekarang, ya, kita tidak bisa menemukan budak yang dijual lagi untuk dimerdekakan, ya. Tidak ada lagi perdagangan budak di zaman sekarang. Untuk itu pilihannya ya 2 itu, berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, inilah gambaran 2 hal, ya, atau 2 macam hal yang membatalkan puasa. Ada yang membatalkan dan konsekuensinya cuma mengganti di bulan yang lain, dan ada yang membatalkan puasa dan konsekuensinya adalah mengqadha, menggantinya di bulan yang lain dan membayar kafarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu kita, menolong kita untuk bisa menyelesaikan puasa Ramadan ini tanpa halangan sedikit pun. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.